Sekarang kita mau ngebahas tentang masuknya Spanyol dan Inggris di Indonesia. Oke. Jadi kalau misalnya kita tengok dari timelinenya lebih duluan Belanda daripada Inggris. Cuman kita ngebahas Inggris ini karena kalau misalnya kita ngebahas Belanda langsung kita harus ngebahas 350 tahun itu hal yang panjang. Jadi kita bisa bilang timeline penjajahan itu kayak mana. Yang pertama itu bangsa Portugis. Yang kedua itu ada bangsa Spanyol yang menjajah kita. Yang ketiga itu Belanda. Sama yang terakhir itu Inggris. Nah, jadi sekarang yang mau kita bahas itu adalah Spanyol dan juga Inggris. Jadi kalau masalah Spanyol dan Inggris ini kata kuncinya itu adalah keyword. Kata kuncinya itu adalah Lisbon. Nah, apa itu Lisbon? Lisbon itu adalah ibu kota Portugis. Nah, kenapa Lisbon ini digunakan sebagai kata kunci? Kita bisa tarik waktunya ke belakang. Dulu pusat rempah-rempah di Eropa itu ada di Konstantinopel. Kenapa harus di Konstantinopel? Konstantinopel ini kan itu sebenarnya daerah Turki. Nah, Konstantinopel ini itulah sebuah tempat di mana pedagang-pedagang menjual rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini kan dibutuhkan oleh bangsa Eropa. Kenapa? Karena bangsa Eropa itu mengalami 4 musim. Semi, gugur, baru musim panas sama musim salju. Nah, karena 4 musim inilah makanan itu nggak bisa bertahan lama. Jadi bagaimana cara bertahan lama? Mereka harus mengawetkan makanan dengan melapisinya itu menggunakan rempah-rempah. Inilah kira-kira fungsi rempah-rempah itu. Nah, apa hubungan dengan Konstantinopel? Konstantinopel ini kan dikuasai oleh Turki Utsmani. Karena dia dikuasai oleh Turki Utsmani, Konstantinopel ini ditutup dari dunia luar. Ini nggak bisa dijalankan, dia ditutup. Jadi betul-betul nggak ada lah space bagi orang atau bagi negara-negara lain yang ingin melakukan perdagangan ke Konstantinopel karena semuanya sudah ditutup oleh Turki Utsmani. Nah, kemudian inilah timeline yang pertama. Terus timeline yang kedua, kan tadi udah kita katakan Lisbon ini ibu kota Portugis. Nah, kalau kita balik lagi membahas tentang Portugis itu adalah negara penjelajah pertama yang sampai di Maluku tahun 1512 kalau nggak salah. Nah, jadi karena dia ini adalah yang pertama, Portugis ini adalah yang pertama, dia sampai di Maluku. Nah, Maluku ini kan itu adalah pusat penghasil rempah-rempah. Karena dia pusat penghasil rempah-rempah, maka otomatis Portugis ini adalah yang pertama kali tahu kalau ada itu daerah Nusantara, di mana Nusantara itulah pusat penghasil rempah-rempah yang paling besar di dunia. Nah, karena mereka udah tahu, bangsa Portugis ini kemudian membawa rempah-rempah itu kembali ke negara mereka, membawa rempah-rempah balik ke negara. Nah, di negara mereka rempah-rempah itu ada 2 fungsinya. Yang pertama itu untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan negara, baru untuk diperdagangkan. Nah, di mana diperdagangkan? Di Lisbon. Nah, kira-kira kayak gitu lah istilahnya. Dan Lisbon ini sebagai pusat dari penjualan rempah-rempah di daerah Eropa ini terbentuk secara tidak sengaja. Kenapa tidak sengaja? Tidak sengaja menjadi pusat rempah-rempah karena pada awal itu cuma sedikitnya orang yang mau beli ke Lisbon ini. Cuman semakin lama semakin banyak orang yang mau belinya ini, jadi makin besar lah.
orangnya. Nah, karena udah makin besar makanya disebut makin terkenal, makin besar lah ini kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang kita tarik lagi lebih jauh. Kemarin kita di Portugis ada ngebahas tentang perjanjian Tordesillas. Nah, kalau kita sedikit flashback ke belakang, Tordesillas ini ada karena keresahan Paus. Paus siapa? Paulus Alexander. Nah, kalau Alexander keberapa aku lupa pausnya. Yang penting itu namanya Paulus Alexander. Terus aku ingat ini Paus Alexander ke-6. Nah, karena dia resah makanya dia ingin adanya penjelajahan. Inilah perjanjian Tordesillas itu. Apa isi dari perjanjian Tordesillas? Ini membagi wilayah penjelajahan jadi 2. Yang pertama itu ada ke timur dan ada ke barat. Siapa yang ke timur? Yang ke timur itu adalah bangsa Portugis. Dan yang ke barat itu adalah bangsa Spanyol. Nah, setelah ada perjanjian Tordesillas ini, bangsa Portugis kan udah duluan tuh mulai. Itu yang pertama itu adalah perjalanan yang dipimpin oleh si Bartolomeus Dias atas perintah dari Raja John II. Jadi kita kan udah ngebahas tentang wilayah penjelajahan timur itu adalah milik si Portugis. Jadi Portugis lah di bawah perintah dari Raja John II melakukan penjelajahan untuk mencari wilayah akar rempah-rempah itu, di mana penjelajahan tersebut dipimpin oleh si Bartolomeus Dias. Nah, sekarang kita balik ke sini, ke Spanyol. Kalau tadi di Portugis itu Bartolomeus Dias, maka di Spanyol itu ada yang namanya Ferdinand Magalhães. Dia yang memimpin penjelajahan tersebut, yang memimpin penjelajahan Spanyol untuk menemukan sebuah wilayah yang memiliki rempah-rempah. Nah, kalau yang tadi atas perintah Raja John II, ini atas perintah dari Ratu Isabel atau Isabella. Nah, jadi Bartolomeus Dias dan Ferdinand Magalhães itulah 2 orang yang pertama memulai penjelajahan dari masing-masing negara tersebut. Nah, kira-kira kayak gitulah. Kalau Bartolomeus Dias ini kan kemarin dia itu menemukan yang namanya Tanjung Harapan. Tanjung Harapan ini ada di wilayah Afrika. Nah, sementara si Ferdinand Magalhães ini dia itu tahun Nah, jadi kalau si Ferdinand Magalhães ini dia itu pada tahun 1511 dia itu sampai ke wilayah Filipina. Nah, berarti ini tahun 1511 sampai ke Filipina. Nah, jadi kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, orang-orang Portugis ini yang datang ke Indonesia atau ke Indonesia lah kita bilang, ke daerah Asia Tenggara, mereka ini diterima dengan baik. Tapi tidak dengan bangsa Spanyol. Kenapa? Karena di Filipina ini ada suku asli. Apa itu nama suku aslinya? Suku aslinya itu adalah suku Moktan kalau nggak salah. Kalau nggak Moktan, Mactan itu Mactan atau Moktan. Nah, jadi si Ferdinand Magalhães ini tidak diterima oleh suku Moktan atau Mactan ini, dan kemudian suku ini melancarkan serangan kepada si Ferdinand Magalhães. Nah, karena dia udah melancarkan serangan, maka si Ferdinand Magalhães ini dia berujung mati di wilayah Filipina tersebut. Berarti bisa dikatakan kalau ekspedisinya ini gagal. Kenapa gagal?
Si Ferdinand Magalhaens tidak dapat kembali ke wilayah Spanyol untuk memberitahukan apa hasil temuannya kepada Ratu Isabella atau Ratu Isabel. Nah, makanya dikatakan ini bisa dibilang sebagai penjelajahan yang gagal. Nah, setelah matinya Ferdinand Magalhaens, dia kemudian diteruskanlah penjelajahannya oleh yang bernama Juan Sebastian Delcano. Nah, jadi si Juan Sebastian Delcano ini dia itu tepatlah 10 tahun mendaratnya Ferdinand Magalhaens ke Filipina, berarti tahun 1521. Dia mendarat bukan lagi ke Filipina, dia pergi dari wilayah Filipina ke wilayah Maluku. Dan dia pergi ke wilayah Maluku ini tanpa sengaja. Kenapa? Karena kan Ferdinand Magalhaens di sini udah tewas oleh Filipina. Otomatis si John Sebastian ini dia nggak mau dong akhirnya itu tragis sama seperti ini. Nah, kalau misalnya kita gambar lagi peta Indonesia, misalnya inilah Sumatera, ini Jawa, ini Bali Nusa Tenggara, ini Kalimantan lah kita bilang ya, terus ini Sulawesi, nah gitu kan, baru ini Papua, terus ini adalah pulau-pulau di sini, ini adalah Nusa Tenggara dan Maluku. Nah, di sini kan wilayah Malaysia nih, inilah Selat Malaka. Ini juga Malaysia. Di sini semua negara-negara ASEAN itu, dan ada Filipina yang dia itu wilayahnya di sini. Nah, Filipina itu kan wilayah kepulauan. Dia itu berada di sekitar sini. Nah, kalau kita tengok di sini, laut Filipina dengan laut Indonesia itu dekat. Makanya mereka tidak mau berada di wilayah ini. Lalu mereka larilah, kaburlah supaya tidak memiliki nasib yang sama seperti si Ferdinand Magalhaens. Ketika mereka lari, mereka tidak sengaja sampai ke Maluku pada tahun 1521. Jadi mereka ini tiba di Maluku karena mereka kalah dari Filipina. Nah, jadi ketika mereka di Maluku, berbeda dengan si Ferdinand Magalhaens yang ditolak mentah-mentah sampai dibunuh oleh orang-orang Filipina, dia justru diterima dengan baik oleh masyarakat Maluku. Jadi ini tuh diterima dengan baik. Kenapa? Karena orang-orang yang menerima si Juan Sebastian Delcano ini adalah orang-orang Tidore. Nah, orang-orang Tidore yang menerima si Juan Sebastian Delcano. Kalau kita tarik lagi, kalau kita flashback lagi ke belakang, ketika bangsa Portugis pertama kali datang ke Maluku, sampai ini ke Maluku, yang menyambut mereka itu adalah Kesultanan Ternate. Sementara ketika bangsa Spanyol datang ke Maluku, yang menyambut mereka itu adalah Tidore. Nah, kalau kita tahu kan Ternate dan Tidore ini kan lagi berperang satu sama lain. Nah, otomatis kedua-duanya ini senang dong kalau ada orang lain yang mereka anggap lebih kaya. Jadi kan ini kan orang-orang Eropa nih. Ini kan orang-orang Eropa. Pasti mereka ini lebih kaya, lebih maju. Mereka juga lebih ganteng dan lain sebagainya. Terus orang-orang Indonesia berpikir dong, pasti mereka ini adalah seorang ataupun sekelompok orang yang kuat. Karena mereka menganggap mereka ini adalah orang-orang yang kuat, maka mereka dengan senang hati menerima orang-orang baru ini, Portugis dan juga Spanyol, dengan alasan apa? Supaya kedua negara ini bisa membantu mereka masing-masing dalam berperang. Portugis membantu kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate, dan Spanyol yang membantu kerajaan Tidore. Nah, inilah yang dibilang sebagai politik dividen et impera. Apa dividen et impera? Itulah dia itu mengadu domba. Nah, jadi sebenarnya jauh sebelum Belanda, sistem mengadu domba ini sudah ada sejak zaman Portugis dan juga Spanyol. Sebenarnya nggak bisa dibilang mengadu domba, karena dari awal Ternate dan Tidore ini adalah dua kerajaan yang udah saling berselisih satu sama lain. Karena mereka saling berselisih, misalnya kayak gini nih, ada si A, dia itu lagi bertengkar sama si B. Nah, terus datang si C sama si D. Mereka senang tuh nengok A sama B bertengkar. Si C ini pengen lah ketemu sama si A, si D pengen sama si B. A ini senang dong, karena dalam pikirannya, oh mungkin si C mau ngebantu aku menyerang si B.
Si B juga berpikir kayak gitu. Dia berpikir, oh mungkin si D ini bantu aku menyerang si A. Nah, jadi si C ini berkoalisi lah dengan si A, si D ini berkoalisi dengan si B. Jadi mereka yang awalnya tonjok-tonjokan, jadi main senjata-senjataan. Si C ini ngasih senjata, si D ini ngasih senjata. Jadi kira-kira gitulah itu. Jadi pada saat itu, kerajaan Ternate dan Tidore itu berperang. Mereka itu sebenarnya berperang adalah boneka tangan dari Portugis dan juga Spanyol. Itu pendapatku pribadi. Nah, jadi karena dibantu oleh Portugis dan juga Spanyol, meletuplah pertempuran antara Ternate dan Tidore, maka banyaklah orang Maluku yang tewas dalam peperangan tersebut. Banyak orang Maluku yang tewas. Nah, selanjutnya ada selisih lagi antara Portugis dan juga Spanyol. Apa selisihnya? Jadi antara Portugis dan juga Spanyol ini mereka berselisih karena mereka berdua ini sama-sama ada di wilayah Maluku. Nah, si Portugis ini nggak terima ada si Spanyol. Kenapa? Karena mereka lah yang pertama sampai ke Maluku. Yang pertama sampai di Maluku. Ini kan dari tahun 1511. 1512. Sorry. Nah, si Spanyol tadi dia tahun berapa kita tengok di sini? Tahun 1521. Jadi antara Portugis dan juga Spanyol terdapat selisih waktu 9 tahun. Jadi Portugis inilah 9 tahun lebih lama sudah menempati wilayah Maluku dibandingkan Spanyol. Otomatis Portugis tidak terima dong. Misalnya nih, kalau adalah kau dan juga teman bestimu, ini kan sama-sama bestian nih. Terus kau ini menemukan sebuah, kita bilang sebuah tambang emas yang sangat melimpah lah emasnya kayak gitu. Nah, pasti kau nggak mau ngasih tahu dong, mau sedekat apapun kau sama si B, pasti kau nggak akan mau ngasih taunya ini. Kenapa? Karena kau hanya ingin supaya apa yang ada dalam tambang itu sepenuhnya menjadi milikmu. Jadi ada emas ini semuanya itu akan menjadi milikmu dan kau akan menjadi orang kaya dan kau tidak akan membaginya ini kepada si B. Sama lah seperti Portugis dan juga Spanyol. Portugis menemukan Maluku ini adalah sebuah wilayah emas karena penuh dengan rempah-rempah dan juga lokasinya yang strategis. Nah, datanglah bestimu si Spanyol ini. Dia nggak diundang, tapi dia tiba-tiba datang ke wilayahmu tadi. Kau udah ngerahasiain nih. Sebenarnya ada nih tempat yang surga istilahnya. Datanglah si Spanyol ini ingin merebut surga darimu. Si Portugis gak setuju dong. Jadi mereka berselisih lah. Tapi mereka ini adanya konflik, tapi tidak menimbulkan perang. Kan banyak tuh gara-gara mereka ini memperebutkan kekuasaan, mereka itu berperang segala macam. Namun ada dua faktor utama yang menyebabkan kenapa konflik ini tidak menjadikan mereka berperang satu sama lain. Yang pertama itu adalah kedua negara ini mayoritasnya adalah penganut agama Katolik. Nah, kalau kemarin kita ada ngebahas seorang santo bernama Santo Franciscus Xaverius dari Portugis, maka Spanyol juga demikian. Spanyol itu adalah negara yang penuh dengan orang-orang Katolik. Karena mereka sama-sama mayoritasnya beragama Katolik, tentu kita tengok ajaran dari Katolik ini apa? Katolik sama Kristen itu ajarannya sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apalagi ajaran orang Kristen. Orang Kristen percaya akan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa jikalau pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Atau berdoalah bagi mereka yang mengampuni, apa ya istilahnya? Pokoknya ampunilah orang-orang yang membencimu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah ajaran dari agama Kristen. Tentu sebagai mayoritas Katolik yang taat, kedua negara ini nggak mau dong perang gitu aja karena mereka ini sama-sama memiliki pemahaman kitab suci yang kuat. Itulah alasan pertama kalau dilihat dari sisi agamisnya. Nah, dari sisi yang kedua itu adalah sisi politis. Dari sisi politis ini apa? Ada namanya perjanjian Zaragoza.
Zaragoza. Nah, jadi perjanjian Zaragoza ini dikeluarkan Paus dengan tujuan supaya hubungan antara Portugis dan juga Spanyol ini tidak semakin memanas, supaya langsung selesailah apa yang menjadi masalah mereka berdua. Nah, kira-kira apa aja isi perjanjian Zaragoza? Isi perjanjian Zaragoza. Nah, jadi isi perjanjian itu adalah yang pertama, Portugis itu akan tetap berada di Maluku. Kenapa dia akan tetap di Maluku? Karena dialah yang pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah Maluku. Jadi, pastilah dia yang memiliki privilege tersendiri karena dialah yang pertama atau dialah first move-nya. Nah, yang kedua, Spanyol ini dia diusir. Diusir kemana? Balik ke Filipina. Kenapa harus ke Filipina? Karena Filipina adalah wilayah pertama yang mereka injak kakinya di wilayah-wilayah penjelajahan mereka. Kalau Portugis kan dari Tanjung Harapan, baru mereka ke daerah Kalkuta India, baru mereka tiba ke Maluku. Sementara Spanyol ini dia langsung ke Filipina. Karena dia di Filipina, makanya lah dia balik lagi ke Filipina, enggak tetap di Maluku. Nah, jadi karena yang pertama tadi itu ada seorang yang bernama Ferdinand, dia itu tewas di tangan bangsa Filipina nih. Terus Spanyol ini balik lagi ke Filipina. Inilah kira-kira yang menjadi alasan Filipina itu merupakan bekas jajahan Spanyol. Karena ini tadi. Jadi cerita kemerdekaan tentang Filipina ini adalah Indonesia, unsur Indonesia di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itulah untuk si Spanyol. Nah, ini kita udah bahas tentang Spanyol nih. Sekarang ayo kita bahas tentang Inggris. Nah, kita taruh di sini. Inggris. Jadi, Inggris ini adalah negara paling kaya, paling makmur, paling sejahtera, paling semuanya lah. Kenapa? Karena ada yang namanya revolusi industri. Jadi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di Inggris ini adalah yang paling maju pada saat itu. Ditandai dengan revolusi industri, ditemukannya berbagai mesin. Ada yang berupa mesin uap dan lain-lain. Mesin ketik juga ada dan lain-lain. Jadi karena adanya berbagai mesin tadi, atau misalnya kita bilang mesin uap, karena ada mesin tadi, maka Inggris itu dikenal sebagai penghasil tekstil. Nah, ini sangat penting dong. Kenapa? Misalnya kalau terjadilah di suatu wilayah itu musim dingin, Inggris bisa ngebuat jaket karena mereka tuh menggunakan hasil tekstil. Atau kalau misalnya lagi musim panas, lagi summer di wilayah Eropa tersebut, mereka bisa memproduksi baju-baju weekendsi atau misalnya kayak tank top segala macam. Kenapa? Karena ini tadi adanya revolusi industri yang menjadikan Inggris adalah wilayah paling kaya. Nah, jadi seperti inilah kira-kira. Kalau misalnya lah, kalau yang paling kaya, terus gimana bahasanya? Kalau misalnya kau yang paling kaya, ini berhubungan dengan imperialisme. Jadi kalau kau yang paling kaya, tentu kau punya uang dong. Misalnya kau kaya kali istilahnya, kau mau beli dari si B. Ada juga si C yang mau beli sama si B. Nah, si B ini jual barang itu harganya itu 15.000. Si C ini mau beli lah harganya 15.000. Dan dia yang pertama beli daripada kau. Tetapi kau ini bisa membeli itu dengan harga 150.000. Nah, kasih C yang pertama mau beli nih 15.000. Tapi gara-gara kau lebih besar tawaranmu, pasti si B ini bakal mau samamu untuk melakukan jual beli. Nah, begitu juga dengan si Inggris. Inggris itu nggak peduli berapa kira-kira harga barang itu, dia nggak peduli. Kenapa? Karena dia tuh seperti yang aku bilang tadi, dia itu adalah negara yang paling kaya. Nah, jadi ada sebuah alasan kenapa Inggris itu harus datang
ke wilayah Indonesia atau ke wilayah Nusantara. Alasan itu adalah yang pertama, tidak bisa lagi Inggris memasuki kota Konstantinopel. Ini wajar karena Konstantinopel. Wajar karena memang semua negara-negara di Eropa tidak bisa lagi masuk akibat pengaruh dari si Turki Utsmani. Nah, pengaruh yang kedua itu adalah tadi kan udah kita singgung di awal, kota yang menjadi pusat perdagangan itu adalah kota Lisbon, ibu kotanya Portugis. Nah, si Inggris ini tidak diizinkan masuk ke wilayah ibu kota dari Portugis tersebut, ke wilayah Lisbon. Nah, jadi ada sebuah alasan kenapa Inggris ini tidak diizinkan masuk ke wilayah Lisbon. Jadi dulu ada yang namanya itu pertempuran 80 tahun. Apa itu pertempuran 80 tahun? Ini adalah sebuah pemberontakan Belanda terhadap Spanyol. Inilah kira-kira singkatnya tentang pemberontakan 80 tahun ini. Belanda terhadap Spanyol. Jadi di sini yang sedang berselisih itu adalah Belanda yang juga Spanyol. Nah, kita tanda di sini. Ini Belanda versus Spanyol. Nah, kedua negara ini memiliki delegasi masing-masing, memiliki aliansi masing-masing. Belanda ini dibantu oleh Inggris. Ini kita boleh as support. Dan Spanyol ini dibantu oleh Portugis. Ini support. Nah, kita bisa tengok Spanyol ini kan sama Portugis ini kan saling membantu satu sama lain. Itulah makanya aku bilang tadi di sebelah sini Spanyol dan Portugis itu adalah teman, namun karena mereka seperti aku bilang tadi, adanya sebuah tambang emas yang kau temukan sendiri, pasti kau ingin kau yang maju sendiri. Kau pasti nggak ingin sahabatmu ini dapat juga hal yang sama. Jadi mereka ini nggak bertengkar. Kenapa? Karena mereka tuh udah bestian sejak lama. Mereka itu udah bestian dari ini pertempuran 80 tahun tersebut. Nah, kita tahu kalau Lisbon itu kan ada di wilayah Portugis. Nah, sekarang kita analisis lagi. Belanda dengan Inggris, Spanyol dengan Portugis. Mereka berdua ini kan ada di blok yang berbeda. Ini blok 1, ini blok 2. Nah, kalau misalnya dalam sosiologi kan inilah, kalau misalnya kita ada di sini, inilah in group kita, inilah out group kita. Dan juga sebaliknya, orang sana itu menganggap inilah out in group mereka, inilah out group mereka. Nah, karena adanya pertempuran ini, bangsa Portugis itu tidak mau Lisbon itu dimasuki sama wilayah musuh, sama negara yang menjadi musuh mereka dalam pertempuran 80 tahun itu siapa? Itu ada Belanda dan juga Inggris. Nah, jadi selain Inggris, Belanda juga dilarang masuk ke wilayah Lisbon. Inilah juga nanti yang akan menjadikan Belanda datang ke Indonesia karena ditutupnya Lisbon dari orang-orang Belanda. Nah, tentu kita kan balik lagi nih. Tadi kita bahas Inggris itu adalah negara yang paling kaya. Tapi kenapa dia gini aja dia nggak bisa? Karena hanya dengan tekstil itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Inggris. Nggak mungkin kau makan cuman dari baju kan? Nggak mungkin baju itu kau makani. Nggak mungkin kain itu kau makani. Makanya kau butuh rempah-rempah. Tapi wilayah tempat tinggalmu itu tidak memungkinkan rempah-rempah untuk hidup. Makanya lah kau mencari rempah-rempah itu. Sedangkan Lisbon aja ditutup oleh Inggris. Berarti Inggris ini terancam dong. Kenapa terancam? Karena kebutuhan mereka akan rempah-rempah tidak bisa terpenuhi karena ditutupnya kota Lisbon. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka melakukan penjelajahan atau mereka melakukan perjalanan. Hasil dari perjalanan mereka ini adalah tahun 1600 Inggris ini sampai di wilayah Calicut, India. Nah, kalau kita balik lagi ke bangsa Portugis yang sampai ke wilayah India itu kan adalah si Vasco da Gama. Nah,
Vasco da Gama ini kan sampai di daerah Kalkuta, ini masuk ke daerah Calicut. Dua-duanya ini berada di daerah India. Nah, jadi kalau mereka udah sampai di India nih, mereka pasti tahu tentang adanya wilayah yang bernama wilayah Nusantara. Kenapa? Karena India dengan Nusantara ini mereka itu menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi. Di mana bangsa India nih, pedagang-pedagang itu sering berjualan di wilayah Nusantara. Hal itu bisa kita lihat dari teori Waisya. Nah, selain berdagang, para pedagang itu menyebarkan agama Hindu-Buddha ke wilayah Nusantara. Makanya agama Hindu-Buddha itu adalah agama tertua yang ada di wilayah Nusantara. Seperti itu. Nah, jadi karena dia sudah sampai di wilayah Calicut India, dia sudah pasti mengenal ada sebuah negara atau ada sebuah bangsa yang bernama Nusantara. Nah, jadi dia nggak cuman kayak si Vasco da Gama sampai ke India nih, dia sudah sampai ke daerah Kalkuta, tapi dia udah pas sampai gitu dia langsung pulang. Si Inggris ini dia terlebih dahulu mendirikan sebuah kongsi dagang. Kongsi dagang apa? Namanya EIC, artinya East India Company. Nah, East Indies Company. Jadi East Indies Company adalah sebuah kongsi dagang antara Inggris dan juga India. Kita tengok Indies dan juga East. Nah, seperti itu. Jadi karena mereka sudah tahu ke India, maka orang selanjutnya itu sudah tahu wilayah Nusantara dan mereka akan pergi ke wilayah Nusantara. Itulah 2 tahun setelah Inggris tiba di wilayah Calicut India. Berarti tahun 1602. 1602 seorang penjelajah Inggris bernama Sir James ini aku lupa apa namanya, Leicester atau apa, lupa aku. Nah, nanti nih saya nanti namanya, aku agak lupa. Si Sir James Leicester ini dia itu tiba di Banten. Nah, pas yang aku bilang kan, setelah dia sampai di India, dia tuh langsung tahu ada wilayah Nusantara daripada pedagang. Karena dia sudah tahu ada daripada pedagang ada sebuah negara atau sebuah wilayah bernama Nusantara, maka ekspedisi selanjutnya dia tuh tinggal gampang, dia langsung tiba di wilayah Banten. Nah, gitulah kira-kira singkat padatnya tentang Spanyol dan juga Inggris di wilayah Indonesia.